Kayak robot gitu nggak ada emosi. Anda yang masuk kalian aman, emosi. Anda jangan polis dia. Sampaikan oleh Ustaz kepada Ustaz Nafri Desai, kita silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Camat panggil selantangan. Udah, kalau Pak Camat itu baru udah panggil. Tapi kan ada untuk menyebangnya itu menjaga nawab, nah. Amun termotivasi lo kecil pada menteri orang mati itu jiwa MDQ nomor 1 tarik karena nomor 2 nya insyaallah kedepannya berubah dengan cara yang baru, dengan semangat yang baru ya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahna qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, Bapak-bapak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang sangat kita muliakan ini, katakan sangat mulia, berbeda dengan malam-malam biasa. Biasanya kalau malam-malam biasa, selain malam ini, kalau tiba dambu Pak, aikolah di mau kuat tapi singgo Pak. Labara panjang, saya udah panjang enggak. Ya Bu, tahu kok dapat di dua Bu? Lama palu dulu pinggang ya. Nanti siari ke sawah, nanti dari pagar, ya Bu. Tapi malam ini ada ceramah, ya ada safari dakwah dari Ikatan Remaja Masjid ya. Kita relakan tinggal dulu ke dua. Tapi kenapa bawa kembali tadi nak ya Pak? Ya Pak. Kita tinggal sampai tidur, kita tinggal acara televisi, kita tinggalkan aktivitas lain. Yang penting kita datang ke masjid. Itu semangatnya nontonnya dikatakan sangat istimewa pada malam lain itu karena kata Nabi Bu, orang yang duduk yang mayyaqifu fi masajidillah fa innahu yad'uhul malaika. Barang siapa yang duduk memandung aja itu Bu. Barang siapa yang duduk di masjid, maka selama ia duduk, malaikat akan memintakan ampunan baginya kepada Allah. Benar ilmu Pak. Berarti kira-kira semewanya malam ini Pak. Apalagi kita ada daging macam-macam kamar Ustaz di kemarin nah kan ada bunda ya Pak. Jadi istimewa malam ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita didoakan oleh malaikat dan diampuni dosa kita, amin. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat dihormati Bapak Camat, Bapak Wali beserta perangkat, kemudian ini
mama alim ulama jadi pandai sudah bentang lalu nagari ibu kandung tokoh masyarakat pengurus Irmas Alamati tambah ini tambah dimasukkannya dan bonjo nanti itu bola apa Ustaz datang dapatnya bonus Irmas dan bonjo. Nah saya kami pejabat kemarin dari Pak sama yang berbagi. Aku ada anak-anak kita 3 orang kami bawa dari bonjo. Nah ibu-ibu kandung jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kamu malam ini tak kabar panjang-panjang ini sudah Pak dari jam sana jam setengah 10. Barang lakinya barang Bu. Laki sudah baca laki sudah kan ya. Yes pakai waktu kan. Kalau sudah jam 3 tahu. Kalau nyebu amunnya tahu Pak. Alah aku sudah ya. Tadi macam bercerita tentang Teki. Aku cerita ada satu kerajaan Islam dulu, kerajaan Granada. Itu termasuk kerajaan yang paling hebat di Turki kerajaan Islam. Ya, lebih dari 700 tahun mereka berkuasa. Tapi di akhir-akhir masa keruntuhannya, ya, kerajaan Bizantium ingin menghancurkannya. Raja Bizantium ingin mengutus pasukan utusan khusus ke Granada. Ya, kerajaan Bizantium itu kerajaan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Kristen. Bahwa kerajaan Granada kok bisa bertahan begitu lama? Diselidiki ke dalam. Diselidiki ke kerajaan Granada kok. Ya, bahkan lihatlah utusan tadi nyecari generasi muda nak ada di luar. Lalu nak sobat generasi muda di luar. Kemudian sampai di suatu tempat tempat latihan memanah. Waktu itu memanah Pak. Sobat dengan seorang anak muda. Seorang anak muda sedang duduk memecah busur panah. Tapi mana nih? Menangisnya. Di dekat itu ada utusan Raja Nasrani tadi, ya, dia kok menangis dia, nangis cek utusan tadi, cek pemuda tadi, ambo menangis Pak, ya, karena ambo tadi memanah, menembak sasaran panah, ya, ternyata ketika menembak meleset panah ambo tadi, jadi kok meleset Pak menangis enggak, tembak dan kedua. Itu kecek yang utusan tadi, Pak. Kalau menembak yang kedua itu kata Bapak. Dalam prinsip saya menembak arahan sasaran panah tadi. Kalau saya menembak musuh Islam dengan satu kali tembakan lalu gagal, mungkinkah musuh Islam itu memberi kesempatan untuk memanah yang kedua? Disitulah Pak tertanam rasa patriotisme seorang generasi muda, ya, karena generasi muda itu siap menghadapi musuh-musuh Islam. Waktu itu Islam bertahan sampai bertahan 700 tahun. Nah, dengan berita itu diceritakan ada utusan tadi kepada raja Nasrani itu. Setelah diceritakan, ini kecil Raja Nasrani, tugas kalian saya tugaskan buat permainan, buat hiburan yang membuat generasi muda Granada itu lalai dari agama mereka. Dibuatlah utusan. Lebih kurang 50 tahun masanya gerakan untuk menghancurkan Islam Granada itu dari kerajaan Nasrani 50 tahun berjalan. Asiklah generasi muda Islam itu dengan permainan, sibuk dengan main bola, sibuk dengan main voli, sibuk dengan permainan-permainan, sibuk dengan hiburan. Akhirnya mereka lupa dengan agama. Katakan anak panah tadi Pak, ya, panah yang jangankan panah yang kedua, panah pertama pun tidak takana dinyolai. Mereka sibuk. Ketika generasi mereka sibuk dengan permainan, ketika generasi mereka sibuk dengan hiburan, disitulah kerajaan Nasrani menghantam
habis kerajaan Granada. Sampai kini kerajaan itu hanya tinggal nama. Nah, kini bawa ke daerah Wak, Bu. Indonesia kita bangga di tahun 1900 ya 80-an itu tercatat sebanyak 90% penduduk Indonesia Islam. Ya Pak. Kalau kini tinggal lagi 75% warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dan karena lebihnya kamu apa ini Bu? Ya. Dan 75% kok, apakah mereka fokus dengan Islam? Apakah mereka tahu dengan Islam? Bukti. Kalau mirip pengajian siapa yang meramiannya Pak? Generasi muda atau generasi tua? Kalau bahasa kami makin ke utara kita nama tamu. Sama ada mana? Nah, muat tamu maksudnya nah. Tahu Bu? Siapa meramian pengajian orang-orang labung tanahnya Bu? Nanti kapai capek itu deh. Maaf, kena umah jatuh ke lapong, jatuh. Ya, tapi nanti tunggu yo lah Ibu, Pak. Yang madot wirid Yasin nanti tunggu. Alhamdulillah, awak simpati alamati beserta bonjo aduh Risma gerakan remaja masjid ya, ikatan remaja masjid. Tapi kadang-kadang aku remaja tuh, rendah kamu. Tapi di sekolah ini payah. Lain ibu, anak mua lain, mana nindak. Ya Bu. Banyak mana namanya? Aku heran dari bawah kemarin banyak para buah rumah tadi Pak. Ibu di situ banyak orang. Ya berarti 5 rumah masyarakat sih Pak. Ya. Nah berapa rumah dari sini Pak? Nah dulu masih ibu punya katanya ada kampung. Di bawah situ ada kampung, kumpul-kumpul. Kalau seandainya hadir orang nanti kok kampung itu mana? Kalau kan mau cari musajinya Pak, banyak masyarakat di situ. Ya Bu. Nah, tapi alhamdulillah dari banyak mengajarkan. Nah, melihat kelemahan Islam saat ini, ya, sehingga kita mudah diotak-atik, mudah diadu domba, mudah dihasut. Itu secara bernegara gitu Pak. Antara sesama muslim saling mengadukan muslim. Iko diadunya kok nanti kok ngecek diadunya iko ke baris krim. Iko diadunya ke baris krim. Latih Polri madunya Pak. Nah mengadu sama-sama umat Islam. Untuk daerah Wakwa dulu Pak. Ya. Saling hujat, saling jatuh, saling bid'ah, saling kafir mengkafirkan. Ya. Alhamdulillah Awak dulu Pak. Tapi ada hadirnya bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Kalau kok sementara Isra Mi'raj boleh memperingati Isra Mi'raj itu hukumnya bid'ah. Memperingati Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Sholat tarawih berjamaah masjid hukumnya bid'ah. Berdoa sudah sholat bid'ah. Kalau berdoa sama-sama, mana dari kerajaan? Bukan ada bid'ah saja. Setuju Pak. Tapi jangan salah mereka Pak. Ya, kita tidak menyalahkan mereka yang mengatakan kita bid'ah, tidak salah. Cuma mohon jangan katakan kami bid'ah. Silakanlah kamu beramal menurut ilmu, tapi jangan salahkan kami. Ya Pak. Ibarat kita kemarin tadi Pak. Ibarat kita kemarin Pak. Kamu dari Bonjo kemarin naik oto. Menurut apa salah tak? Pak Camat itu apa kemarin Pak? Joto, aku juga Pak Camat naik oto. Ibu, Pak Indra, Donda. Salah Pak Indra, mana Donda kemarin? Mana Joto? Salah Pak. Bid'ah Pak Indra. Bapak yang bilang tidak sepaham juga Bu. Salah mengatakan orang bid'ah. Bid'ah itu tahu Bu.
kullu umurin muhdas bahwa bid'ah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin nar. Yang setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah, kalau kita melakukan Isra Mi'raj bid'ah, sesat masuk neraka. Siapa masuk surga ya? Jadi Tuhan memberi surga ke saudara. Nah, silakan mereka yang pakai motor, pakai masjid silakan. Ya enggak harus usah disalahkan anak enggak. Apa aku minta motor? Ya enggak usah dikatakan udah itu. Ya, yang pakai sepeda yang pakai sepeda angin silakan. Yang jalan kaki silakan. Jangan salahkan orang yang jalan kaki. Aku nak pernah buka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu falsafah dari sapu lidi, Pak. Ya, kalau sapu lidi satu lidi itu lemah padat, ya Bu. Kalau diikat jadi kuat, ya terbentuk satu kesatuan. Nah, kalau lidi yang sudah terikat, bisa tidak untuk menyapu sampah? Bisa. Tapi coba kalau lidi itu patah satu persatu, maka dia akan jadi sampah. Ya. Nah, kalau umat Islam itu setelah diikat dengan dikungkung dengan syahadat, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Lalu setelah ikrar ini kita sebarluaskan, kita terpisah-pisah. Kami kelompok A, kami kelompok B, kami kelompok C. Itu tidak salah, tidak benar itu. Itu bid'ah, itu salah. Akhirnya kita umat Islam memperlihatkan kita adalah sampah. Mau tidak kita jadi sampah? Makanya kata Rasulullah, Bu, saya ala ummati akan datang kepada umat satu masa kepada umatku, mereka itu akan dipandang oleh agama lain kausal isai fil bahar, tak obahnya bagaikan buyih di pinggir pantai. Ya, awak mengatakan hebat, coba lihat buyih di pinggir pantai membunuh. Tapi ketika dapat hempasan badai sedikit, dia akan berterbangan. Itu umat Islam pada Pak. Kalau awak saling, itu kan urusan irmas, remaja masjid. Silakan remaja masjidnya, kami di Yasin. Nggak usah begitu ya. Wirid Yasin dukung remaja masjid. Remaja masjid dukung Wirid Yasin. Ketika Pak Camat mengundang, datang Pak. Ketika remaja masjid mengundang, Pak Camat datang. Bapak Pak. Tapi dari mana ambulan 2 kali, mari Pak jadi tidak susah ya Pak Koto mau tanya Pak Camatnya dengan Pak Camatnya. Ya, enggak, kata aku dia udah mati, enggak ada sobat Pak Kuat. Mereka mau Pak Kuat. Dan jangan kita saling menjatuhkan. Jangan orang menjatuhkan Pak Kuat, Pak. Coba tanya. Ya, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, perlu kita gali Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa memperkuat persatuan Islam itu? Jangan sampai umat Islam itu jadi sampah. Jangan sampai umat Islam itu menjadi barang rongsokan di tengah-tengah agama lain. Itu yang kita khawatirkan Pak. Nah, rongsokan tidak ada artinya. Yang ini kan akan apa ya Pak? Tidak di Indonesia dunia Pak. Urusan ibadah awak satu orang yang non muslim dan tidak Islam aturnya Pak. Sampai sholat di masjid harus atur sahnya jarang-jarang. Kami atur tuh Pak. Dalam Islam, sufufakum fa inna tasbiyata sufufa min iqamati sholat. Luruskan, rapatkan sah. Tahu-tahu diatur sampai ke Makkah juga nih Pak. Di Masjidil Haram sampai dipisah. Jadi kata kece Ustaz mengatakan kami kan mengikut pendapat MUI. Kata MUI seperti itu. Ya bagaimana? Kita kan ikut MUI. Halal kata MUI, sah kata MUI kita ikut, kita tidak salah. Tapi yang kita sayangkan kenapa? Urusan corona itu kita bukan percaya corona itu aduh. Buktinya banyak orang kena corona.
Tapi kok urusan masjid, jadi masuk masjid itu barah sih, ya sampai-sampai diatur. Tapi di pasar berapa ini lah pekerjaan, ya. Nah, kita tidak salahkan aturan seperti itu, protokol, cuman janganlah sampai masuk ke dalam urusan ibadah. Ya, urusan ibadah, coba kita saling kita detail. Nah, di sini kita tidak salahkan aturan, tetapi kita melihat secara internasional Islam itu sudah diotak-atik, Islam itu sudah diikut serta orang-orang yang non-Muslim. Lihat, ya. Karena mereka tidak senang dengan Islam itu. Pertama, yang ada 3 hal yang mereka tidak pernah senang dengan Islam. Pertama, setiap umat Islam memandangkan azan Yahudi itu sangat murka. Jadi kok dapat jam tanda azan bersaji. Yang kedua, jangan sampai umat Islam itu memandangkan ucapan amin ketika sholat berjamaah. Mereka sangat alergi dengan ucapan amin umat Islam. Makanya di Amerika sana, di Rusia, ratusan, ribuan bahkan orang masuk Islam setiap hari karena mendengarkan ucapan kata-kata kalimat amin dalam sholat berjamaah. Kalau acaranya sholat berjamaah aku dikurangi, jangan ibadah terengah, cukup isi masjid 50%. Aku berbuat susu terangnya, Pak Tiyoro lah, berbuat terangnya. Yang umur 60 tahun tidak usah datang ke masjid ini, Pak. Pagi dulu, Pak. Satu, Pak. Ya, yuk, aku yakin, Pak. Indahnya di masjid akan mati juga, ya. Tapi janganlah sampai dibatasi. Yang khatib tidak boleh ceramah lebih dari 15 menit. Kalau 20 menit, Pak, tidak ada bila. Tidak ada itu, Pak. Ya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah permasalahan bahwa menggali kekuatan Islam tadi. Aduh, ampe pilar yang perlu kita bangun, Pak. Banyak apa ampenya? Hari ini ampe itu, Pak. Rasa ampe. Di jam 8 malah tidak. Nah, itu tidak pakai jam berubah jam itu. Sudah jam ampe, tapi tidak. Pilar yang pertama, Bu, membangun mental Islami dalam diri dan keluarga. Nah, kalau sudah terbangun mental Islami, kata Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri, pertama diri awak dulu, Pak. Awak pandai maja diri awak. Jadi, ada istilahnya, Pak. Zaman kini kok orang paling mudah memberi contoh, tapi susah untuk jadi contoh. Jadi kalau Pak Camen mengecil tadi itu cambuk gawat tuh, Pak. Ya, Camat tak memberi contohnya, tapi malah ini awak setengah orang pandai memberi contoh. Carilah bonjo, carilah lubuk, orang itu bisa juara satu. Ini suruh cari karena lain, awak apa? Ya. Jadi seharusnya dakwah itu ibda binafsik, mulai dari diri kita. Aku yakin, Pak, saya yakinnya orang yang mati itu sabu makanannya orang bonjonya. Sabu makanannya orang pantinya, Pak. Sama di mana? Di panti, oh beda. Kalau orang panti beda. Orang panti makanannya udah hanam, Pak. Kok? Pakai, nanti dah hanam bedanya, Bu. Makanya pertama itu rasa itu pantina. Kalau kita dahanan nasi apa? Dahanan dimasak jadi indahan. Indahan apa? Dahanan pakai dimasak jadi indahan. Indahan dicampur dengan kayu. Itu namanya indahan nasi kayu gulai. Samu baru, Bu. Ya. Makanya pacaran itu antara manajemennya, antara SDM-nya. Kalau aku mengatakan manajemennya, Pak. Kalau SDM itu jadi orang seperti itu, Pak.
Tidak cukup di surah-surah katakan besok enggak. Ya, hebat. Dulu ketika bersatu pasaman dengan pasaman barat itu kori kita Darmawi Ardi saya tahu Pak. Ya, dari Simpang. Kemudian ini masih ada Bapak Rizal SAG itu kori provinsi kan. Tapi kok di Lape yang kedua, tapi kampung tetap ada bakat-bakatnya. Aku yakin Pak Darmawi Ardi itu mangko pandai depan guru bener. Pak guru mangko pandai katanya mangko tahu coba. Ini Pak generasi wak ini coba kita jadikan contoh. Ya, mulai dari diri kita. Ibda binafsi, jaga dirimu kata Allah. Jangan disangka awak kamu susah rugo anak-anak awak paginya keken jangan. Karena orang tua ketika akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ketika usaha selesai, urusan pribadi kita selesai, tapi ingat, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyah. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang ia pimpin. Seorang bapak pemimpin dalam keluarga, istri dan anak-anaknya jadi masyarakatnya, jadi rakyatnya. Seorang ibu pemimpin dalam keluarga, anak-anaknya jadi rakyatnya. Seorang abang, seorang kakak akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Saya bawa bertanggung jawab. Ya, jadi anak generasi kita kalau kita biarkan mereka terpaku, hari ini mereka disibukkan oleh jadi Pak Jawa tadi, Pak chip ya, namanya chip, ya, sibuk dengan game, sibuk dengan Android. Itulah yang tujuan mereka. Generasi Islam kok cerita bisa tiup tadi Pak. Generasi Islam kok sibuk dengan HP, sibuk dengan game. Akhirnya mereka tidak mau tahu lagi dengan urusan agama mereka. Karena saya kan Islam nak kena ini Pak. Nak payah kamu saja, payah kamu saja. Nak ibu saja kamu saja. Biarlah keken. Kalau nak diatur urusan agama itu di orang muslim, biarlah diatur. Nan penting ambo bisa. Aduh, anak berani membentak ibunya karena minta paket. Ya, makanya izin Nabi Pak, akan datang masa di akhir zaman nanti seorang ibu melahirkan majikannya. Inilah ibu Pak. Ibu melahirkan majikan. Tahu? Majikan itu berarti atasannya enggak. Ya, kalau majikan kan hambanya ke budaknya pakai CM. Ya, makanya gini, jangan salahkan perangai anak tidak baik, tapi karena orang tua yang salah didik kepada anaknya. Bagi ibu, nah ya, anak-anak ini istilah orang tua orang dulu ya, kalau lado tanam rumput tidak ada ditanam ke umur segamanya Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau rumput tanam itu lado tidak mustahil ada berbuah. Nah, kalau kebiadaban kita biarkan kepada anak, mereka akan senang menjadi generasi biadab, tapi susah untuk mengajaknya menjadi orang beradab. Kamu kan ngajar di sepi satu kunjung, dua kamu ya. Lah 2 tahun anak-anak corona Pak, anak orang, anak corona ya, yang diajar banyak ngangak pada ngangon. Mau coba tadi, sejak semester ini mau ngajar, ya, mau ngajar baru 2 bab jalan Pak, baru 2 bab, ya, masalah iman kepada malaikat, kemudian masalah empati, 2 bab. Aku uji 1 bab. Biasanya kalau dulu mau kasih uang, itu anak
catat soal, kemudian silakan jawab tanpa boleh bertanya kepada kawan, tidak boleh udah buku. Itu dulu. Kalau anak-anak orang lupa, itu KKM nilai kalau di bawah 70, di bawah KKM berarti anak tidak tuntas. Ya, tadi mau cukup anak kalau aja di semester 2 ya, ambuadi di semester 1 ya, ambuadi soal 10, buku paket, buku catatan, buka Pak Kanda hati kalian. Soal 10 itu soal dalam buku, buka tapi caranya jangan tanya ke kawan. Buka buku tuh cari jawabnya di sini. Soal 10 di dalam buku halaman sekian. Jawab. Lambut tangan, lah karya itu benar Pak. Lah, selesai. Siap Pak. Lebat terus saya aduh tahu deh Pak. Di Pareso dari 8 banyak orang yang tuntas lewat dari 70 cuma 2 orang. 2 orang Ibu. Mau tanya nomor 2 tadi. Nah, sholat subuh tadi lain Pak. Awak sholat subuh tadi lain Pak. Tanya yang lain, sholat subuh enggak Pak. Coba tunjuk tangannya sholat subuh. Dari 8 banyak orang itu berdua itu sholat subuh Pak. Nah, kemana corona Pak? Sianan salah Bu, anak yang salah. Kok tidak berani menyalahkan anak Pak? Termasuk ambo salah. Mengapa enggak aku mulai ini sebenarnya? Dek amaknya nang melayan dek tidak kaki jauh Pak. Coba kalau orang mampu saya banyak mana? Yo, nah itulah kendala yang kita hadapi. Karena kita lupa ku ampusaku menjaga diri awak, menjaga generasi sesudah. Kok ya, tadi pengurus masjid mengimbau ya datang ke masjid kajian dan lampunya di benak. Kamu terkena cerita yang buruk Pak. Kita ada mudah cerita yang buruk Pak. Kalau lama-lama itu anggi aboko ada memelihara kucing yang rancak kok Pak. Jangan dulu ada anggoran yang kucing kampung itu kadang kucingnya tuh. Jadi ini pandai ngecek ya dari dulu anak kecil anggi kamu pak kucing ya sari tadil ang tinggal di rumah anak kecil anggi kok pak kucing yo pak anak kecil tuh minta gini yo pak aku yo minta semua makan anggi kok kucing semua makan ya sudah makan. Anak kecil kucing kok Pak adalah mengantuk atau Pak anak kecil kucing kok ada di yolanya Pak kok tidur lah jadi semua Pak ya anak kucing kok kadang ada yang pengurus masjid membawa masjid Assalamualaikum warahmatullahi kita mengadakan wirid malam ini dan kita pengurus masjid atau kucing tadi Pak mengarah masjid membawa wirid nah Pak enggak ada Pak semua Pak ya anak kucing itu kan dulu Bu, mujalah pandai mengecek. Jadi ketika Pak nak pergi ke masjid, jangan bayar dengan kecil-kecil sabu latih awak nyepat kalau awak nanti sabu Mas Pak Bu. Jadi sabu apa ya kecil. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama ya. Yang pertama kita bangun bagaimana sikap mental Islami dalam diri dan keluarga kita perlu kita bangun. Kita waspadai, kita antisipasi bagaimana agama lain, bagaimana paham lain, bagaimana aliran dan kepercayaan yang akan merusak Islam itu bisa kita antisipasi yang masuk ke dalam diri kita dan jangan sampai merusak generasi-generasi kita. Sampai orang baru dengan semangat yang baru siapa yang main lah? Ya Bu, siap Bu? Siap tidak takut mana ayo terus tergonya nah. Nah, yang kedua deh Bu, ya. Yang kedua, kenapa umat Islam itu dianggap lemah? Kenapa Islam itu dianggap tidak berfungsi? Kenapa Islam itu dianggap tidak mampu memperlihatkan kekuatannya? Karena
mental jihad umat Islam itu sudah rapuh. Karena pada berkembang. Jadi setiap umat Islam, generasi Islam itu wajib memiliki mental jihad. Kalau dulu pahlawan-pahlawan kita mempersiapkan diri menghadapi para penjajah, mereka punya semboyan iskariman au mut syahidah, hidup mulia mati syahid. Itu kalau merebut kemerdekaan melawan penjajah. Ini ada Bu, masih berperang gitu, nggak usah berperang. Ya, anak-anak kami nggak usah, nggak perlu angkat senjata. Kau jadi tentara, lalu tes seleksinya Pak. Kau jadi polisi silakan tes. Tetapi yang penting bagaimana kita membangun generasi kita untuk siap berperang melawan kebodohan. Ini pernah tidak? Jadi kalau ya ini Pasaman kita bangga, ya kita bangga ada program baru di Pasaman, namanya Kan Masuk Sekolah. Lah dari sekolah, lah ya. Jadi tidak mendaftar baru menjadi bisa siswa sekolah, Pak. Jadi kalau kan masuk sekolah, karena mendaftar lo jadi anak siswa SMP, nah. Kan itu punya program pendidikan kerapatan adat Minangkabau, kerapatan adat Nagari, masuk ke sekolah memberikan pengarahan pencerahan terhadap adat di dalam setiap sekolah yang ada di lingkungan Nagari. Ya, bagaimana di Nagari itu adat itu bisa kembali hebat, adat itu bisa kembali eksis. Kalau di aku sabu Ibu, di dunia apa yang paling hebat orang Minangkabau Pak. Paling hebat orang Minangkabau Islam. Dan ada di dunia kok orang yang punya falsafah ada pasal di syarat pasal di kitabullah. Itu cari selain orang Minangkabau. Ya, syarat mengatur adat memakai. Hebat orang Minangkabau. Tapi betulkah realisasinya di masyarakat syarat mengatur adat memakai? Kecil syarat judi itu haram di Minangkabau. Ada judi Bu. Nah, Minangkabau ada lepak isbatinya ada. Ya, mengadu ayam, sabung ayam haram dalam syarat. Ada di sekolah Pak. Berarti nggak orang Minangkabau Pak. Seharusnya kalau kita punya semboyan, punya falsafah adat pasal di syarat pasal di kitabullah, syarat mengatur adat memakai, yang dikatur di syarat dipakai di adat, berarti orang adat otomatis orang syarat, orang adat orang mengerti dengan adat Minang otomatis orang paham dengan agama. Iya Pak. Pak salah tunjukkan Pak, apa nak menjaga yang benar yang berpaham? Iya Pak. Yo ya. Otomatis orang paham dengan agama. Tapi ini Pak, aduh dingin orang tua Pak kecilnya jangan sampai jalan dialih kurang lalu cupak ditukar di orang panggaleh. Kalau kamu awak jalan awak dialih orang lalu tak doa awak tuh. Jawab Pak. Jalan awak dialih orang lalu, kok jalan awak Pak? Tahu-tahu tipu orang yang lain kok jangan berbagi pindah ke sana. Amoyo tandoa nama Ibu. Payah menjawab pada. Saat mau jalan menyampaikan tandoa. Jawab aku di rumah aku deh. Cik Ustaz tandoa awak tuh. Coba ditukar orang penggalian tahu lo coba liter ya. Atau timbangan. Kalau ditimbang 1 kilo itu 10 on. Nah tahu Pak, kecil orang menggali 9 on hanya. Iyo lo nyawa. Kalau iyo nyawa tak doa Pak. Ayo turun. Ya, namun kecil Pak ya. Ibu kecil tadi tak dong. Pak ya, apa yang mau jawab? Apa yang mau jawab? Ibu jawabnya. Dak sarung yang benar macam nggak disampaikan ibu Pak. Ya, kita nanti khawatirkan mana yang sampai jalan dia orang lalu, potensinya
pemerintah Bupati punya program. Bagaimana kita bisa masyarakat Minangkabau menjadi orang Minang yang betul-betul bisa mencerminkan orang yang berperilaku adat pasandi syarat pasandi kita. Nampak enggaknya? Jangan sampai bersasaan ngomong NTK itu nomor besok nomor 1 yo ini macam-macam. Ya, kalau lah ya adat pasandi syarat. Kok nan sandi syarat tuh? Sandi adat itu kayak syarat tuh pak. Ya Al-Quran. Masa mau baca Al-Quran awak kan nomor sekian loh. Ya, tapi Ambo pernah di tingkat ya satu perlombaan aku langsung juara 2 ya dengan kori tingkat nasional. Kebetulan yang lomba itu cuma berdua nih pak. Ini juara 1, juara 2. Toh kori tingkat nasional ya pak. Iku baru tingkat kabupaten Pasaman anak nomor 2 deh pak. Dari 2 deh nomor 2 deh. Baru orang sampai 2 deh. Nah, berarti kita santai mana? Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Tunan Karboya. Bagaimana kita bisa membangkitkan semangat jihad untuk memerangi kebodohan? Jangan sampai generasi kita pelihara generasi yang bodoh, generasi yang akan mengobrak-abrik agama dan adat kita di masa yang akan datang. Itulah kadang-kadang tidak tahunya anak kau lepas asuhnya. Bertanya asuh tidak tahu, jangankan mamanya ditanya lepas asuh mamanya. Ya, sehingga tidak heran bahwa kalau kini ada anak-anak generasi muda yang tidak mempersalahkan nikah sesuku. Haram nikah sesuku dalam syarat tidak pak. Cuma lihat tidak ada satupun hadisnya, tidak satupun ayat Al-Quran mengharamkan nikah sesuku. Tapi di Minangkabau pun dia nikah sesuku pak. Di adat dikatakan kalau nikah dalam satu korong, dalam satu keluarga kecil itu akan mengakibatkan anak yang lemah IQ. Makanya nikahlah dengan orang yang di luar. Kelompok kecil itulah yang suku tadi itu pak. Maka dianjurkan oleh Nabi kalau nak mencari pasangan nikahlah dengan orang yang di luar. Ya orang lama jiwa kan itu maksudnya pak. Bahwa orang ada keturunan. Tapi nikah dengan cara yang halal. Ya, orang lama mati nikah kawan jo. Ya, jangan dijaga promosi pak. Aku mau dijual dari sebelah. Ini yang lama nak tujuh lah. Kau promosi nak kakak-kakak aku bawa dari penjuru. Aku lainnya juga ini ada siapa aja. Mana lah siap besok silakan bu. Kawan bu, nomor HP bu ada dapat apa? Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu untuknya kalau nikah itu di luar dari suku awak. Jadi tujuannya bagaimana generasi sudah kita menjadi generasi yang kuat. Yang ketiga oleh Pak. Sudah sudah. Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita bangun ya, yaitu jembatan kasih sayang. Ya, silaturahmi antar sesama muslim. Al-mu'minuna lil-mu'minina kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kata Rasul bagaikan satu bangunan. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi kal-yadain, bagaikan dua tangan. Kalau yang satu tangan itu butuh bantuan, yang lain enggak usah perlu diminta bantuan, dia datang untuk membantu. Begitu saling membantu pak. Kalau kanan gatal, tidak perlu kok kanan datang ke kiri, kiri tolong dan gawe seketek tangan tidak perlu. Ya, kalau tangan kanan gatal, kiri datang menggawe surabaya. Maka di Minangkabau dikatakan nan elok bayi bawang, nan buruk baham bawang. Tidak perlu pakai pasaman pak. Ada rumah kebakaran di situ. Datang ke nenek mama ada nak kena tolong kalau nak pakai pasirian, hati-hati lah jadi nenek mama kalau tidak keluar. Kalau nggak pakai pasirian, lo pak, kok kami datang ke pak mau pasirian, kadang kasih ke pak kau, tujuannya apa? Kau nakkan, ya itu rumah saya kebakaran. Tande orang takut, jadi masalah pasang dulu pak. Makanya di Minangkabau nan elok bayi bawaan bawa lah pasirian. Kau nak barale awak datangi mama. Ini kan bapaknya, tidak terlalu di mama deh pak. Barale ini surang.
Lah paling penting ada undangan, sebarkan undangan, baralekno, dimakan artinya catat gedung. Nenek mama tinggal di kampung. Iya Pak. Sayang awak ibu, awak dada awak Pak. Ya, itulah terjadi gini. Makanya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, nan elok baimbawan, silakanlah kita pakai adat tadi. Ya, nan buruk bahan kok tipu di nan buruk, ndak perlu dijapui pakai pasir dulu. Meninggal si anu tua, ada kalau tak kita dijapui di sana ndak kepain dah anti-anti lah kok tinggal di kampung. Ya, meninggal seru datang ke sini. Pak apa tipu dia ndak orang datang, jadi tanggung tanya dia. Ketika terjadi ke musibah, tidak ada orang datang, dia kan diri awak. Pernah tidak awak datang ke orang? Itu perlu kita rasojo pariso. Raso naik dibawa naik, pariso dibawa turun. Itu tehnan orang Minang, Pak. Kalau tidak ada rasojo pariso lain, berarti laparan kita jadi orang Minang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa mewujudkan generasi-generasi yang cerdas, ya? Kemudian bagaimana kita bisa menjembatani rasa kasih sayang di antara awak sesama muslim, ya? Awak muslim itu kata Nabi, laisa min ummati memang qata'ir rahmi. Tidak dari golongan umatku kalau ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahmi. Itu gara-gara parangan sawah ya Pak. Aku 3 tahun dah pasapuan. Bisiko dah ada ya. Di luar kan. Ya. Bisiko nak ada parangan sawah bisiko. Parangan sawah. Kalau di Jawa itu aku paku-pakuan. Daerah kami di sini Pak, gara-gara batang karambi aja Pak. Aku pakai-pakai dia pakai Pak. Ya. Kalau nak kerja-kerja dia, naik ke besar pun elok dulu. Kalau balik, woi, ndak akan mana kayak kedai, bawa dia. Itu cara besar Islam. Rusak kita Bapak Ibu. Ya, umat Islam harus saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, watawasau bil haq, saling mengingatkan nampak kawan awak salah kanan. Kalau ada orang mencuri, woi, yang mencuri hak orang, nak jadi mencilok tu. Kalau takut itu kan kok orang mencilok, ya. Awak kadang-kadang tak bantu dulu. Nampak orang mencilok, wah kecil lokanya, mencilok, jangan sekitar banyak ambil. Beko 3% beden. Ini mana itu Pak? Makanya ada. Pertama kalau di TV Fatimah dong, Bupati Langkat ya, Bupati Langkat, iya Pak, tetangga, tak bawa endo para orang belakang 8 orang, nah 8 orang tahu ya, mungkin Pak Bupati kok korupsi, lagi celawan curang Pak, yang tanggul ambil daripada 10 ambil 2 boleh Pak, dan cie, di bulan curang ada 1 orang dan cie Pak, mau mana lo Pak, berarti itu tidak watawasau bil haq deh Pak. Kalau watawasau bil haq Pak, kalau orang ambil 10, ingin pas 10 tahun Pak penjara. Tak tahu dapat tu jadi dulu. Kok kan bahasa satu loh. Tiba di kampung kan waktu itu. Bocalian orang mancilo, nampak dia orang ambil coklat orang lain. Weh, itu ambil coklat. Yo, kalau orang ambil 10 dengan tapi kalau ambil 20 dengan 10 dengan Tuhan. Aman lah kawan jadi Pak. Amanan di kampung dapat watawasau bil haq. Islam itu punya ketentuan syariat watawasau bil haq, saling memberikan peringatan, ingetan kawan kalau salah, beri peringatan sabar kalau kawan ditimpa musibah, datangi mereka. Itu yang dikatakan menjalin tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, santun menyantuni, indah kehidupan muslim itu. Ya, Pak Camat punya program dibantu oleh Pak Wali. Pak Wali punya program dibantu oleh Pak Camat. Irmas punya program dibantu oleh Pak Camat. Pak Camat jauh-jauh dari Lubuk datang dengan untuk awak orang mati jelas.
Pak Wadi waktu itu membantu. Nah, kalau saling kita membantu, saling kuat menguatkan, ambo yakin kedepannya tekad Pak Camat tadi indah kok juara 1 di muka juara belakang bisa dipertahankan di MTQ. Diurus saja minum depan. Aku ada serius kok amin, ya nak. Sadar harus sederhana. Ya, jangan bertahan di satu di belakang, mudah-mudahan pindah ke juara 1 di depan. Tekad Pak Camat harus didukung sampai itu, Bu. Sebagai asal ibu, Irmas, silakan. Makanya mencapai itulah saksi ini mencapai mudah-mudahan besok sukses. Amin. Nah, kampe bu, nah kamu laku kan juga dah. Yang kampe, bagaimana kita bisa menggali kekuatan Islam tadi agar Islam itu bisa eksis, bisa hebat, ya. Maka perlu kita menjalin toleransi. Toleransi saling harga menghargai. Kalau sesama umat Islam terjadi perbedaan pendapat, ya silakan kita jangan jadikan perpecahan. Kata dalam Islam al-khilafatu rahmah. Ya, jadikan rahmat. Kata orang simpati yang mention sudah sholat sunat baca silsilah subhanallah ya kata orang di situ kata orang di pojok tidak usah dikue-kuean atau era baca era kita lagi siapa yang salah Pak? Siapa yang salah Bu? Orang bojok atau orang seperti? Tidak ada yang salah Bu. Yang salah orang yang tidak berzikir. Tidak sudah sholat, tidak ada baca subhanallah, assalamualaikum, tagak, itu yang salah. Ya, kurang zikir karena setelah kata Allah wa zakarallaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ingat Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore hari. Disuruh kita mengingat Allah berzikir, baca sudah sholat, berzikir kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah. Kalau para bisa kalau sepupuh lah, karena mengucap la ilaha illallah kata Rasulullah, man akhiru kalamuhu bila qauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir kalimatnya maka masuk surga kata Rasulullah. Kalau tidak pernah awak baca la ilaha illallah, sudah sholat, jangankan di luar, sudah sholat tidak pernah baca la ilaha illallah, pino Pak Bu kali baca. Ibarat menembak Pak, kalau tidak pernah latihan, lain kepandaian menembak. Makanya ketika orang tidak pernah ketika hidup, ketika sehat, tidak pernah membaca la ilaha illallah, lah mati. Walakinu mau takum kata Rasulullah, ajari orang-orang yang mau mati di antara kamu. Lah kateh mau cici ada. Nah awak ucap dapu anak kecil yang meninggal tadi, ucap. Tidak tahu yang mengucap Pak. Nah tahu ucap-ucapnya lah. Diajar la ilaha illallah. Ibu di kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, mati dalam keadaan kafir Pak. Ini sampai la ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan. Mati dalam keadaan kafir, ateis. Semuanya komunisme. Makanya ajoklah baraja latihan, dilatih di dakwah keseringan. La ilaha illallah. La nafiyatul jinsi, menafikan seluruh jenis ketuhanan. Tidak satu pun Tuhan yang berhak disembah. Ilaha, lafzul jalalah, ya, nafikan ketuhanan. Illa muncul kalimat mustasna, kecuali. Baru siapa? Setelah dinafikan seluruh Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan dunia, tidak ada Buddha, sang Buddha, Buddha Tasik, Buddha Gautama, tidak ada Buddha Hindu, dan penting seluruh Tuhan itu habis. Baru munculkan illa, kecuali Allah. Tetapkan dalam hati Allah. Makanya berzikir kepada Allah, kita pahamilah kalimat agar dengan kalimat la ilaha illallah
para pejuang-pejuang kita dengan bersenjatakan bambu runcing menghadapi meriam, menghadapi senjata Mesir. Mereka siap menghadapinya. Kenapa Islam bisa merdeka? Tidak menurut logika, tapi ingat kalimat la ilaha illallah iskariman au mutsyahidan. Ini tekad yang mereka tanamkan. Bagaimana keyakinan yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka, kepada generasi mereka, memperjuangkan kebenaran itu untuk kebebasan anak cucu mereka di masa yang akan datang. Mereka siap mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan nyawa mereka. Mereka tidak mencicipi kemerdekaan, Pak. Ya, ini matinya, Pak. Ya susah itu. Wacana para pahlawan-pahlawan yang berjuang yang ikut berperang tahun 45. Ya susah ini. Tapi mereka bangga melihat Indonesia sudah merdeka. Akulah yang para kita tanamkan Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana bisa kita menjalin tali persaudaraan di antara kita, saling toleransi. Kalau golongan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, tidak usah salah menyalahkan, saling menasihati. Apalagi dengan agama lain. Konsep Islam dengan agama lain, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu urusan kamu. Mau Natal kamu silakan, tapi aku Taiwan kamu cari di WA apa? Tapi kok kalau ini apa? Imlek ya. Ada itu ada kirim orang kemarin dia Pak. Satu orang berjilbab memarasin kelenteng. Ya, kelenteng itu tempe orang-orang Konghucu ya beribadah. Antah memang ilmunya ndak ada, antah memang rasa toleransinya sangat tinggi. Ya, urusan agama mereka, urusan kelenteng, urusan gereja, silakan mereka urus, tidak usah umat Islam satu-satu di situ. Dan ketika Islam membangun masjid, tidak usah orang Kristen itu api itu masuk ke masjid, Pak. Cukup awal dan satu membangun masjid, ya. Tapi kita hargai. Mereka punya agama, silakan kamu berkembang, silakan kamu beribadah menurut agamamu. Agama kami jangan ganggu. Ibadah kami jangan kamu ganggu. Itu prinsipnya, Pak. Ya, sampai kalau kita tanamkan, kita bangun, kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita, insya Allah Islam itu eksis. Islam itu akan kokoh di bumi, di daerah awak, di alamat itu. Yakin guna? Yang pertama sekali tadi aku, bagaimana mental Islam itu bisa kita bangun. Diri awak, generasi awak menjadi generasi yang Islami. Diri awak menjadi diri yang Islami. Ketika jemaah remaja masjid memang datang masjid, datang awak. Ya. Dan kedua, bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Tahu yang mana Islam, mana ada Minang, mana tidak ada Minang, mana tidak ada Islam, tahu membeda. Itu generasi yang cerdas. Bagaimana mereka generasi bisa menjadi generasi yang juara, generasi yang eksis, generasi yang hebat masa akan datang. Kemudian bagaimana bisa kita antar sesama warga ini saling kasih mengasihi, ukhuwah Islamiyah itu berjalan. Ya. Kok adonan kemana sama-sama di situ. Kok adonan acara-acara di masjid sama-sama loh masjid. Mau yakin kok datang orang di situ sadanya kuah, datang ke masjid kalau nak. Tapi dia gara-gara cerita apa itu kuciang tadi. Ya, kemudian mari kita jalin toleransi, saling menghargai. Seakan Pak Ustaz datang dari Bunjuk, masa awak di sini tidak mau datang? Pak Camat datang dari jauh-jauh dari Bunjuk, dari Lubus Kapi, awak di sini kok tidak mau datang? Nah, itu yang dikatakan toleransi antara awak. Mudah-mudahan sampai ke membangun generasi kita dan generasi kita di masa yang akan datang. Islam eksis, adat kita eksis, masyarakat kita semuanya beruntung. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita akan mendapatkan negeri yang diampuni oleh Allah dan negeri yang sejahtera. Demikian saja, terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.